أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh berkah ini kita berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Kita berkumpul dengan berbagai macam elemen masyarakat, khususnya kiai kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Ihsan, Ketua PCNU Kecamatan Bangsri, juga para kiai, para asatid yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, juga para pejabat pemerintah sipil maupun militer, dan semua teman-teman, bapak ibu-ibu semua yang hadir dalam majlis ini. Saya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua senantiasa diberi taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang saya merasa terkesima dengan sambutan Kiai Muhammad Ihsan, Ketua PCNU, tentang bahwa kita mempunyai visi yang sama, meskipun cara menempuh atau mencapai visi itu bisa berbeda-beda. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, ya. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ayat sebelumnya berbunyi Al-Baqarah ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran, mungkin saya terhalang oleh ini ya, podium. Saya pendek, podium tinggi misalnya, akan kelihatan. Saya tenggelam di bawah podium ini. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran milik Allah. Allah Maha benar secara mutlak, secara absolut. Fala takunanna minal mumtarin, maka kalian jangan sekali-kali ragu bahwa hak, kebenaran datang dari Allah dan hanya milik Allah. Kita manusia hanya berusaha memahami hak, dan tugas manusia hanya berusaha, tidak lebih tidak kurang. Kita berusaha memahami kebenaran, memahami hak. Usaha kita mungkin bisa berbeda-beda. Kalau misalnya saya contohkan bahwa hak itu di arah barat, tapi kita tidak tahu di mana arah barat. Kita kayak di padang pasir misalnya, tidak mengetahui arah barat dan timur, tapi kita harus berusaha. Walladzina jahadu finna
lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencapai atau menggapai kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami Allah benar-benar akan membimbing mereka subul, jalan-jalan. Mungkin jalan bisa berbeda, tapi tujuannya sama gitu mungkin Pak Kiai ya, tujuannya. Saya mencoba menafsirkan tadi sambutan dari Pak Kiai ini yang sangat singkat padat perlu dijabarkan. Lalu Allah melanjutkan ayat setelahnya, walikullin wijhatun huwa muwalliha, al-haqqu min rabbik, hak dari Allah, hak hanya milik Allah, jangan ragu. Walikullin wijhatun huwa muwalliha, masing-masing cara pandang, tapi tujuannya Allah, huwa muwalliha, dialah yang hak yang sesungguhnya. Tapi masing-masing punya wijhatun, tapi arahnya Allah. Apa lanjutnya? Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan-kebaikan. Jadi Allah begitu luas, begitu besar, begitu agung. Kita manusia sangat tidak mungkin menggapai Allah yang maha besar. Kita hanya mendapatkan secercah, sepercik cahaya dari Allah, sudah alhamdulillah. Ibaratnya seperti matahari yang terang benderang. Kita melihat matahari tidak mungkin kuat, kita terbatas. Tapi kita mencoba membuka pintu rumah kita agar cahaya matahari masuk, sehingga rumah kita menjadi apa? Terang benderang. Untung kan? Jangan tutup pintu kita, jangan tutup atap kita sehingga apa? Gelap. Buka sedikit, buka pintu, buka jendela agar cahaya itu masuk. Maka bukalah hati kita, bukalah pikiran kita agar Allah sampai kepada akal dan hati kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dengan melakukan kebaikan untuk mencapai dan memahami al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan nibras, mendapatkan panduan, mendapatkan guidance agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa panduan kita? Nabi Muhammad berkali-kali menyampaikan dan diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis, baik Sahih Muslim, kitab-kitab Sunan, An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmizi, atau Musnad Ahmad bin Hanbal, atau Mustadrakul Hakim, menyebutkan sebuah riwayat agar kita sampai kepada al-haq, sampai kepada Allah Subhanahu wa. Apa pegangannya? Dua hal, kitabullah wa itrati ahlu baiti. Ini dua panduan. Peganglah, inni tarikun fikum mustaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitabullah wa itrati ahlul bait fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka yang thaqalain, yang berat. Selama kalian berpegangan dengan keduanya, kalian tidak akan menyimpang, akan sampai kepada Allah. Apa itu? Kitabullah wa itrati ahlu baiti. Ini hadis bisa dikatakan mutawatir atau nyaris mutawatir, kan diriwayatkan dalam banyak kitab hadis. Inilah panduan pegangan kita
agar sampai kepada Allah. Kita bergerak menuju Allah Ta'ala. Maka harus tahu jalannya, jangan sampai salah jalan. Dan juga ini adalah cinta kepada pegang Al-Quran dan mencintai Ahlul Bait adalah kesepakatan semua kaum muslimin. Tidak ada seorang muslim yang menolak Al-Quran. Tak ada seorang pun dari kaum muslimin yang membenci Ahlul Bait. Pasti cinta Ahlul Bait. Khususnya kita para pengikut Ahlul Bait dan juga kalangan Nahdliyin sangat cinta kepada Ahlul Bait. Betul Pak Kiai ya? Luar biasa. Alhamdulillah kaum muslimin di Indonesia secara umum dengar orang pujian kepada imam, kepada Rasulullah, kepada Sayyidah Fatimah, kepada Siti Khadijah, qasidah yang sering gemari oleh almarhum Kiai Ma'mun Zubair ya. Apa tuh qasidahnya? Sa'aduna apa tuh? Sa'aduna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatil kubra. Ini bukti bahwa para kiai NU sangat mencintai Ahlul Bait. Ini tanpa ada keraguan. Kita semua mencoba mengamalkan hadis Nabi yang berbunyi alimu auladakum thalatha khisal. Ajari anak-anak kalian 3 perkara. Hubba nabiyikum, mencintai Nabi Muhammad. Wa hubba ahli baitih, mencintai keluarga Nabi, wa tilawatal Quran, dan membaca Al-Quran. Mari kita didik anak kita agar anak didik kita tumbuh besar mencintai Nabi Muhammad, mencintai Ahlul Bait, dan rajin membaca Al-Quran. Inilah titik kesamaan kaum muslimin di dunia, yaitu Al-Quran dan cinta Nabi serta cinta Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh kaum muslimin tetap mempertahankan cinta kepada Nabi dan cinta kepada Ahlul Bait. Bagaimana mengekspresikan cinta kepada Nabi Ahlul Bait mungkin bisa berbeda-beda, itu sih nggak ada masalah. Dengan qasidah, baca maulud ya, atau menamakan anak kita dengan nama-nama Ahlul Bait, itu hanya cara saja, tapi sama-sama cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari ini kita memperingati salah satu Ahlul Bait, yaitu Siti atau Sayyidah Fatimah Zahra bintur Rasul. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk membicarakan tentang sosok Sayyidah Fatimah sangat besar sekali, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Izinkanlah saya dalam kesempatan ini sekelumit membahas tentang mengapa Siti Fatimah, mengapa Sayyidah Fatimah menjadi manusia yang mulia. Beliau mulia bukan karena anak Rasulullah, bukan karena faktor nasab, bukan karena bintur Rasul, tetapi kemuliaan Sayyidah Fatimah Zahra adalah hasil usaha beliau. Karena beliau memiliki 3 faktor, 3 unsur yang menjadikan beliau mulia. Beliau menjadi afdhalu nisa'il alamin, insan, manusia atau wanita yang paling mulia sepanjang sejarah manusia. Bukan karena faktor beliau adalah putri Rasulullah, bukan, tapi karena 3 hal. Dan 3 hal ini bisa kita gapai. Pertama,
Manusia ini pada dasarnya adalah punya potensi menjadi orang yang mulia. Dalam sebuah surat Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum." Saya bacakan biar enggak salah. A'udzu minasyaitonir rajim, surat Al-Isra 70. "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Artinya, sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, putra-putra Adam, manusia kita semuanya. Dan kami bawa mereka di laut, daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri rezeki kepada mereka dengan thayyibat, makanan yang baik-baik. Ini yang penting. Wa faddalnahum ala katsirin, dan kami muliakan Bani Adam di atas kebanyakan makhluk-makhluk yang aku ciptakan. Jadi Bani Adam, manusia itu adalah punya potensi menjadi makhluk yang mulia, berpotensi, belum teraktualisasi. Bagaimana kita manusia menjadi benar-benar mulia atau teraktualisasi, arti kita nyata menjadi mulia kalau memiliki 3 sifat, 3 hal. Pertama apa? Ilmu. Dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang proses menciptakan Nabi Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, lalu kami sempurnakan, lalu wa'allamnahum walaqad astagfirullahaladzim. Apa tuh ayatnya? Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Lalu kami Allah ajarkan kepada Adam al-asma, semua nama-nama. Jadi Adam ini setelah diciptakan secara fisik, ada kepalanya, ada tangannya, lengkap. Allah ajarin kepada Adam apa? Ilmu. Setelah Allah bekali kepada Adam ilmu tentang asma kullaha, tentang semua nama. Jadi Adam orang yang berilmu. Bagaimana? Allah perintahkan para malaikat untuk sujud. Jadi mengapa malaikat sujud? Sujud ta'zim, sujud penghormatan kepada Adam. Karena apa? Ilmu. Ilmulah yang menjadikan Adam mulia di atas malaikat. Ilmu. Tentu kita semua sering baca hadis di pesantren ya, bahwa para malaikat siap membentangkan sayapnya untuk diinjak-injak oleh talibul ilmi, oleh orang yang belajar ilmu. Jadi Nabi Adam, ayah manusia semuanya, menjadi mulia, lebih afdal dari malaikat sekalipun. Kenapa? Karena ilmu. Ilmu sebagai sebab kemuliaan manusia. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berpengetahuan atau berilmu dengan yang tak berilmu? Jadi syarat menjadi mulia adalah berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat ke-11. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ilmu sebagai sebab
atau faktor manusia itu mulia di atas segalanya. Wa faddalnahum, kami muliakan Bani Adam dengan ilmu. Dan alhamdulillah, agama Islam agama yang paling yang terdepan memerintahkan, menyuruh umatnya untuk belajar. Ayat yang pertama kali apa? Iqra, bacalah. Jadi Allah menghendaki kita semua menjadi masyarakat yang rajin baca. Umat yang berilmu. Kalau kita mau mulia, belajar. Sementara Allah mengecam orang yang bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu hina kalau dia zalim dan jahil, bodoh. Jadi ini ibu-ibu bapak semua ini kita sebagai cucu Nabi Adam alaihissalam punya potensi, punya bakat menjadi orang mulia, makhluk mulia. Apa syaratnya? Apa tadi? Ilmu. Belajar terus sampai apa? Liang lahat. Belajar dari siapapun hatta ke negeri Cina. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah atau pengetahuan adalah sesuatu yang dicari oleh seorang mukmin. Kalau kita menjadi anak Adam tidak berilmu, apalagi kita sebagai muslim tidak berilmu, maka kalau kita tidak berilmu, syarat menjadi orang mulia tidak ada. Ilmu penting sekali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain memerintahkan kita belajar, banyaklah riwayatnya, hadisnya mungkin saya tidak mungkin sampaikan semuanya. Tapi Nabi mempraktekkan juga dalam perang Badar, ketika kaum muslimin mengalahkan kaum musyrikin Mekah sebagai menjadi apa? Tawanan dari kaum musyrikin Mekah. Karena bilang, siapa dari kalian wahai kafir Quraisy yang bisa mengajar baca tulis, maka bebas, merdeka. Ini suatu Nabi mengajar peradaban intelektual yang sangat tinggi. Kalau ingin bebas, merdeka, ajari putra putri kaum muslimin apa? Baca tulis. Akhirnya kaum musyrikin bisa baca tulis, ngajar anak-anak muda kaum muslimin, itu bebas. Bagaimana Nabi apa? Concern, memerhatikan apa? Ilmu. Baca tulis, karena membaca dan menulis adalah apa? Cara untuk menambah pengetahuan. Jadi apa? Kalau kita ingin menjadi orang mulia, apa syaratnya? Berilmu. Ilmu apa? Apa aja? Karena semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Jadi Adam itu apa? Tahu segala ilmu. Atau mungkin maha mengetahui, enggak masalah. Apa musyrik? Ya enggak. Kenapa? Karena siapa yang ngajarin? Allah Ta'ala. Jadi jangan kaget ya, kalau ada manusia maha mengetahui tidak musyrik. Mereka itu maha mengetahui karena apa? Allah yang mengajarkannya, bukan bidzat tapi bil ghair. Itu mungkin dalam filsafat mungkin ya, zat alam gitu ya. Artinya ada menjadi orang yang pakar, orang yang pandai karena Allah yang mengajarkannya. Jadi kalau kita ingin seperti Adam alaihissalam menjadi orang yang mulia yang disujudi oleh malaikat, semuanya apa syarat pertama? Berilmu. Menjadi orang yang berilmu. Allah Ta'ala
mempersembahkan alam semesta. Walaqad sakharna lakumul jibal, kami ciptakan laut, gunung untuk manusia. Manusia bisa menguasai alam dengan ilmu. Ya ma'syar insi wal jin, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzi. Wahai jin dan manusia, ini sebuah tantangan, Allah nantang kita. Wahai jin dan manusia, kalau kalian sanggup menembus ruang angkasa, menembus bumi, silahkan. Tapi kalian tidak bisa menembus ruang angkasa dan bumi kecuali dengan sultan, dengan ilmu. Jadi ilmu adalah cahaya dari Allah. Ilmu apapun yang bermanfaat. Jadi satu syaratnya, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, kita harus berilmu. Dan Islam, saya katakan, menekankan bahwa mewajibkan kita belajar. Tidak boleh manusia muslim itu bodoh, harus pandai. Kalau kita bodoh akan ditipu orang. Nah sekarang faktanya kaum muslimin, maaf sebagian bodoh akan ditipu oleh barat yang lebih pandai dalam dunia sains. Padahal menurut sejarah pada abad kedua ketiga Hijriyah banyak para ilmuwan muslim. Ibnu Sina misalnya, bapak kedokteran modern, itu bukunya dipelajari di Eropa. Ilmu eksakta, ilmu aljabar, siapa tokoh-tokohnya? Adalah kaum muslimin. Dulu kita maju, sekarang tinggal apa? Berhayal dulu. Sekarang apa kita tertinggal? Mengapa? Kita meninggalkan ilmu. Semua ilmu baik, tapi ada ilmu yang lebih baik. Ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang hari akhirat. Nah, ketika seorang belajar ilmu agama, maka ilmu agama ilmu yang mencerahkan dan mengajak kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang tidak bermanfaat itu malah bisa berbahaya. Ilmu saja tanpa diamalkan menjadi apa? Musibah, menjadi bencana. Banyak orang yang berilmu, bahkan maaf banyak ulama, tapi belajar ilmu agama apa tujuannya? Membodohi umat, membodohi rakyat. Nah ilmu begini jelas tidak ada guna. Ilmu ini benar-benar bermanfaat kalau diamalkan. Ilmu tentang ketuhanan benar-benar bisa mensucikan hati kita. Itulah ilmu yang menjadikan manusia mulia. Nah, ilmu pertama. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka akan melahirkan apa? Takwa. Ini faktor kedua. Ilmu saja nggak cukup. Bahkan dalam sebuah hadis, di hari mahsyar, ketika orang antrian dipanggil oleh Allah Ta'ala, yang paling lama diintegrasi siapa? Para ulama. Kamu nih belajar di mana? Tahu nggak ini? Tahu. Mengapa nggak diamalkan? Jadi ilmu terkadang membantu, terkadang apa? Bisa mencelakakan kalau tidak diamalkan. Bahkan dalam sebuah hadis, nanti penghuni neraka itu mengeluh, terganggu. Aduh, nih bau nih neraka nih. Bau apa? Bau ulama su. Ulama su.
Ulama yang tidak mengamal ilmunya itu akan mengganggu penghuni neraka karena bau busuk. Siapa itu? Ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Karena itulah ilmu sebatas ilmu saja tidak cukup mengangkat harkat manusia, tapi ilmu yang harus diamalkan. Ketika ilmu diamalkan, maka lahirlah takwa. Inilah faktor kedua. Faktor kedua, manusia menjadi mulia apa? Takwa. Allah berfirman dalam surat apa itu? Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian wahai nas, wahai manusia, wahai suku-suku, wahai kaum lelaki, wahai kaum wanita, yang paling mulia di antara kalian atqakum, orang yang paling bertakwa. Tidak ada kemuliaan bagi Arab atas Ajam atau Ajam bagi Arab atas Arab illa bit taqwa, kecuali dengan takwa. Takwa faktor kedua. Jadi pertama, manusia mulia pertama dengan ilmu. Tapi ilmu yang diamalkan, yang melahirkan takwa. Takwa sebagai faktor kedua yang menjadikan manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu? Para ulama, para imam menjelaskan arti takwa. Di antaranya adalah penjelasan dari Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Apa takwa? Alla yajidakallah haitsu naha wa alla yafkidaka haitsu amarak. Kata beliau, takwa adalah Allah tidak mendapatkanmu ketika Allah melarangmu. Allah melarang kita minum khamar, melarang kita korupsi, melarang kita maaf berzina. Allah tidak mendapatkan kita melakukan apa? Korupsi, berbohong, berzina, dan kemaksiatan yang Allah larang. Itu takwa. Orang takwa apa? Orang yang hati-hati dari kemaksiatan. Orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Dan wa alla yafkidakallah haitsu amarak. Allah tidak kehilanganmu ketika Allah menyuruhmu. Allah menyuruh kita sholat, kita sholat. Allah nggak kehilangan kita. Allah menyuruh kita jujur. Allah tidak kehilangan kita bersama orang yang jujur. Jadi takwa apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan. Nah, ingat takwa sebagai buah ilmu yang bermanfaat. Ini faktor kedua. Tetapi ada orang takwa baik. Takwa ini lebih ke sifat personal. Baik, jujur, tidak maksiat, tidak korupsi, tidak berzina. Enggak cukup. Yang ketiga apa? Al-jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Allah berfirman dalam surat, ya saya agak ini supaya agak salah alamatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairi ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al qa'idin wa faddalallahu al mujahidina alal qaidina ajran azima. An-Nisa 95. Yang maknanya gini, apakah sama
orang yang berjihad. Tapi jihad itu bukan jihad yang radikalis ya Pak Kiai ya. Artinya berjuang. Fi sabilillah. Di jalan Allah apa? Sabil itu banyak artinya. Membangun masjid, membangun sekolah, membangun pesantren ya. Apalagi rumah sakit, bikin jalan, fi sabilillah. Orang yang berjuang, yang bersungguh-sungguh, gak sama dengan orang yang al-qaidun, orang yang santai-santai, yang diam saja nggak berjuang. Faddalallahu al-mujahidina al-qaidina ajran azima. Allah muliakan para mujahid, orang yang berjuang di atas orang yang al-qaidin, orang yang diam santai tidak mau berjuang. Ajran azima, pahala yang besar. Nah, jadi takwa saja yang si personal pribadi nggak cukup, harus menjadi orang pejuang, aktif di tengah masyarakat, membantu masyarakat, mengentaskan kemiskinan. Tidak hanya dia pandai tapi mengajar. Tidak cukup hanya sholat di masjid, ibadah, nggak bermaksiat, tapi tolong orang yang miskin di luar. Bantu mereka dengan harta kalian, dengan tenaga kalian. Ini adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Inilah faktor ketiga manusia mulia di sisi Allah Ta'ala. Ilmu sebagai bekal, karena ilmu penting sekali. Nomor satu, ilmu yang melahirkan takwa. Tidak hanya ilmu buat pribadi saja, tapi ilmu yang diamalkan, ilmu yang membersihkan hati, ilmu yang menggerakkan hatinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahirlah takwa. Baik saja secara pribadi enggak cukup juga, apa harus berjuang, membantu orang, ajari orang bodoh, bantu orang miskin, lawan kemungkaran. Itu artinya al-jihad, berjuang fi sabilillah. 3 faktor menjadikan Bani Adam mulia. Pertama apa? Ilmu. Tulis nih Bapak ya, jangan lupa nih. Kedua apa? Takwa. Ketiga, berjuang. 3 faktor. Kalau kita menjadi Bani Adam yang faddalnahum ala katsir min khalaq tafdila, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di atas yang lainnya, bahkan di atas malaikat sekalipun, 3 syarat. Berilmu, belajar tanpa batas waktu, dari kecil sampai mati. Dari siapa mau kita belajar? Belajarlah ilmu yang bermanfaat sehingga melahirkan takwa. Amalkan ilmu itu. Lalu setelah bertakwa juga kita harus berkhidmat kepada masyarakat. Inilah 3 faktor kemuliaan manusia. Jelas ya? Baginda Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, Sayyidah Fatimah Zahra memiliki 3 hal ini. Sayyidah Fatimah Zahra wanita yang berilmu, wanita yang bertakwa, wanita yang berjuang. Persyaratan menjadi wanita mulia ada pada pribadi Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Yang pertama, ilmu. Mungkin gak Sayyidah Fatimah Zahra itu bodoh? Tidak mungkin. Dari kecil bersama Rasulullah, Nabi yang rumahnya tempat persinggahan para malaikat, hilir mudik malaikat naik turun ke rumah Nabi Muhammad. Mungkinkah Sayyidah Fatimah Zahra tidak berilmu? Mustahil, tidak mungkin. Sahabat aja pandai, apalagi putrinya. Pastilah dia wanita yang berilmu, hidup bersama Rasulullah dari kecil di Mekah, lalu hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah orang yang dari kecil bersama Nabi Muhammad itu gak berilmu?
Mustahil. Mungkinkah Nabi di rumahnya omongan yang gak ada ilmunya? Semua yang diucapkannya pasti ilmu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi tidak pernah berkata kecuali apa? Wahyu, kecuali ilmu. Sayyidah Fatimah yang nguping tiap hari, mungkin dia nggak berilmu? Mustahil. Apa buktinya? Kalau beliau punya ilmu. Tadi fakta sejarah bahwa beliau hidup bersama Rasulullah. Fakta sejarah bahwa suami beliau adalah Imam Ali bin Abi Thalib, pintu kota ilmu Nabi. Mungkinkah beliau gak pernah belajar suaminya? Pasti dia orang yang berilmu. Apa buktinya? Ada sebuah riwayat bahwa beliau mempunyai mushaf. Mushaf itu bukan Quran ya, jangan salah paham ya. Itu buku mushaf. Al-Quran artinya buku, apa isinya? Al-Quran, itu mushaf namanya. Sayyidah Fatimah yang punya mushaf, apa isinya? Adalah ilmu-ilmu yang beliau terima dari Rasulullah. Beliau catat, punya catatan pribadi. Dia mendaras, mencatat ilmu yang beliau terima dari Rasulullah. Itu mushaf. Berarti beliau yang rajin, punya peninggalan. Jadi beliau adalah seorang wanita yang berilmu, bukan wanita sembarangan. Jadi syarat pertama menjadi wanita yang mulia ada pada Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Bahkan Nabi menyebut dia sebagai al-muhaddatsah atau al-alimah yang sangat berilmu. Jadi Sayyidah Fatimah bukan wanita sembarangan, wanita yang berilmu. Dari mana belajarnya? Dari ayahnya, dari suaminya. Keduanya adalah sebagai sumber pengetahuan. Ayah adalah Nabi Muhammad. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Maka mustahil beliau tidak belajar dari dua sumber ilmu. Pasti beliau wanita yang berilmu dan beliau punya mushaf, catatan ilmu yang beliau terima dari ayahnya dan dari suaminya, mushaf Fatimah. Ini fakta. Jadi beliau apa? Wanita yang mulia karena ilmu, bukan karena dia putri Rasulullah. Sebuah kenikmatan tentunya menjadi anak Nabi, suatu kehormatan, tapi mulia bukan karena itu, tapi karena apa? Ilmu. Yang kedua, Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam selain seorang yang berilmu juga seorang yang bertakwa. Salah satu julukan atau sifat beliau adalah tadi dalam qasidah apa? Al-Batul. Al-Batul ada salah satu gelar Siti atau Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam. Apa Al-Batul? Dalam kamus bahasa Arab, Al-Batul adalah seorang yang munqati'ah billahi an ghairih. Seorang yang fokus kepada Allah dan lupa kepada selain Allah. Itu Al-Batul artinya. Sayyidah Fatimah adalah seorang yang sangat cinta kepada Allah Ta'ala, yang mengisi hari-hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu doa beliau, ya Rabbi ya Allah, jangan kau biarkan aku lupa kepadamu barang sedetik pun. Ini menunjukkan beliau seorang yang bertakwa, ahli ibadah. Juga dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, wahai Fatimah, apa ciri manusia yang mulia atau wanita yang mulia? Apa jawaban Sayyidah Fatimah Zahra? Alla tara rajulan wala yaraha rajulun.
Nabi bertanya, wahai Fatimah, apakah atau apa ciri wanita yang mulia? Kata Sayyidah Fatimah Zahra, ya ayah, wahai ayahku, wanita yang mulia adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah terlihat oleh laki-laki. Itu wanita mulia. Itulah takwa namanya. Sesuai dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Yang maknanya, wahai orang beriman, tundukkanlah pandangan kalian. Ini perintah buat kaum laki-laki, jangan memandang wanita yang bukan muhrimnya. Wa yaghdudna, dan perempuan pun jangan melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar laki-laki menjaga pandangannya. Perempuan menjaga pandangan. Itulah Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, yang tidak pernah melihat wajah laki-laki yang bukan muhrimnya dan tidak pernah terlihat wajahnya oleh siapapun karena tunduk pakai kerudung jilbab. Itulah takwa. Itulah Sayyidah Zahra alaiha salatu wassalam, seorang yang bertakwa. Beliau ketika berdoa dalam sebuah riwayat dari putranya Al-Hasan Al-Mustaba alaihissalam, bahwa seringkali Imam Hasan di malam hari menyaksikan ibundanya sholat tahajud, bangun, ruku, sujud berkali-kali, berdoa sambil menangis, mendoakan orang lain. Disebut namanya, fulan doakan baik-baik. Kata Imam Hasan, wah ibu, mengapa engkau mendoakan orang lain, enggak mendoakan dirimu sendiri? Apa kata beliau? Al-jar thumad dar, tetangga dulu lalu rumah sendiri. Ini bukti apa? Ketakwaan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Jadi syarat kedua menjadi manusia yang mulia ada pada pribadi Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Yang ketiga, seorang pejuang. Sayyidah Fatimah seorang pejuang, seorang mujahidah. Tidak hanya seorang yang berilmu, tidak hanya orang yang bertakwa baik secara personal, tapi juga seorang pejuang, seorang mujahidah. Dan itu dari kapan? Dari sejak umur 5 tahun. Bayangkan ya Bapak Ibu semuanya, ya, Sayyidah Fatimah Zahra menjadi pejuang dari kecil, umur 5 tahun. Ketika ibundanya Sayyidah Khadijah meninggal dunia, maka Sayyidah Fatimah tampil sebagai pembela ayahnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, siapakah wanita di tengah kita yang paling berjasa kepada kita? Siapa? Ibu. Betul kan? Adakah wanita yang paling berjasa berbuat baik kepada kita tanpa pamrih selain ibu? Istri ya insya Allah, tapi dibanding ibu ya nggak ada apa-apanya. Ibu adalah wanita yang paling berjasa kepada kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita, betul nggak? Waktu bersalin itu antara hidup mati supaya kita lahir. Ibu adalah wanita yang melupakan dirinya demi kesenangan anaknya. Ibu yang siap lapar demi anaknya. Ibulah wanita yang siap bangun malam ketika kita menangis. Adakah wanita yang lebih hebat dari ibu? Ada nggak? Nggak ada. Kita semua berhutang budi kepada seorang ibu. Betul? Berjuang tanpa pamrih, berjuang sampai mati-matian, siap mati untuk kita. Itulah ibu. Bagaimana Nabi sallallahu Muhammad wa ali Muhammad
Bagaimana Nabi mensifati Sayyidah Fatimah Zahra? Fatimatu ummu abiha. Fatimah adalah ibu dari ayahnya. Sayyidah Fatimah sejak kecil bagaikan ibu bagi ayahnya, bukan sebagai istri. Khadijah pejuang top, tapi istri. Khadijah berjuang dengan harta untuk suaminya, tapi Fatimah tidak sekedar menggantikan Khadijah, tapi sebagai ibu dari Rasulullah SAW. Fatimah itu ummu abiha. Ini menunjukkan bahwa Fatimah secara total membela Rasulullah dengan nyawanya, dengan segalanya. Ya, kita harus yakin kalau Nabi bersabda tidak mungkin salah. Fatimah tu ummu abiha. Fatimah adalah ibu bagi ayahnya, yaitu Rasulullah. Jadi peranan Sayyidah Fatimah bukan sebagai murid, bukan sebagai istri Nabi, tapi sebagai ibu bagi Muhammad SAW. Dan ibu adalah wanita yang paling berjasa kepada kita. Kalau demikian, siapakah wanita yang paling berjasa membela Nabi Muhammad? Siapakah wanita yang paling berjasa membela Rasulullah? Siapa? Kok ragu-ragu sih nggak jawab? Hah? Tadi dengar saya ceramah, paham nggak? Sayyidah Fatimah berarti wanita yang paling berjasa, yang paling membela Nabi tanpa pamrih. Siapa? Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Ucapan Nabi ini apa? Menunjukkan, menjelaskan, menyingkapkan kepada kita tentang kedudukan Sayyidah Fatimah sebagai seorang mujahidah, seorang pejuang yang membela Islam, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara masalah perjuangan, maka Sayyidah Fatimah adalah pejuang pertama sejak kecil umur 5 tahun. Dan terus ketika hijrah ke Madinah dan selama di Madinah bersama Rasulullah, membela Rasulullah. Juga berjuang membela suaminya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan ketika Imam Ali perang kembali berluka-luka, maka Sayyidah Fatimah yang membersihkan luka-luka yang ada pada badan Imam Ali bin Abi Thalib, yang membersihkan darah-darahnya, yang menjahit kulitnya yang mungkin robek kena sebatan pedang. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam seorang mujahidah, seorang pejuang membela Rasulullah, membela suaminya Ali bin Abi Thalib. Sehingga bahkan beliau menangis seharian demi perjuangan membela suaminya Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi Sayyidah Fatimah adalah wanita berilmu, wanita yang bertakwa, wanita pejuang. 3 syarat menjadi manusia mulia ada pada Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua di tempat yang penuh keberkahan ini sedikit banyaknya bisa mengikuti jejak Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga kita semua di sini terus belajar agar menjadi orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari hingga menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Ta'ala, meninggalkan perbuatan yang haram dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mudah kita menjadi seorang yang mujahid, berjuang membela agama Allah, membela orang-orang yang tertindas, mengentaskan kemiskinan dan mengajar orang-orang yang bodoh. Insyaallah mudah kita semua senantiasa mendapat kekuatan mengikuti orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsira kami sampaikan kepada Al-Habib Sayyid Al-Ustaz Hussein Al-Kaf atas mau'izah hasanah yang beliau berikan. Semoga senantiasa kita mampu menawadani putri kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Khawra'ul Insiyah. Fatimah adalah bidadari berwujud manusia. Ketika Rasul merindukan semerbak surga, maka ia hampiri putrinya Fatimah, karena semerbak Fatimah adalah semerbak surga. Ikhwan dan akhwat, marilah bersama-sama kita sempurnakan acara milad Siti Fatimah di sore hari ini dengan pembacaan ziarah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Semoga ziarah yang kita bacakan adalah wasilah untuk kita berziarah ke pusara-pusara mulia kekasih-kekasih Allah, terutama pusara Sayyidah Fatimah yang sampai saat ini kita tidak pernah tahu di mana tempat itu berada. Kepada yang kami hormati Al-Habib Sayyid Al-Ustaz Muhammad bin Su'aib, kepada beliau kami persilahkan. Ala hubbiz Zahra sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Berdiri kita menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mumtahanatu imtahanakillahu alladhi khalaqaki qabla an yakhluqak fawajadaki lima imtahanaki sabirah wa za'amna anna laki awliya wa musaddiqan wa sabiran لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد ظهرنا بولايتك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ziarah kami ini kami mewakili ibu dan ayah kami, mewakili keluarga kami, mewakili muslimin muslimat, mewakili saudara-saudara kami, berziarah kepada putri nabimu. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Assalamu alayki ya binta Nabiyillah. Assalamu alayki يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية. السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. أشهد أنك مضيت على بيتة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه. أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطته عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. Doa masing-masing hajat antum semua. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا
عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة untuk kedua orang tua kita, ya wajihatan indallah, untuk guru-guru kita, ya wajihatan indallah, ishfa'i lana, untuk kaum muslimin wal muslimat, ya wajihatan, untuk Imam Ali Khamenei, ya wajihatan indallah, ishfa' lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka. Ikhwan dan akhwat, dengan berakhirnya pembacaan doa ziarah, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Milad Siti Fatimah alaihi wassalatu wassalam di sore hari ini. Semoga Allah membalas setiap langkah yang antum langkahkan ke tempat ini dan jerih payah yang antum berikan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mewakili segenap panitia meminta maaf apabila ada salah dan kurang-kurang. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.